Standarisasi tanggung jawab sosial perusahaan. Semenjak keruntuhan rejim Direktorat Orde Baru, masyarakat semakin berani untuk beraspirasi dan mengekspresikan tuntutannya terhadap perkembangan dunia bisnis Indonesia. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. 1. Pemahaman tentang CSR. Menilik sejarahnya, gerakan CSR modern yang berkembang pesat selama 20 tahun terakhir ini lahir akibat desakan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di tingkat global. Beberapa raksasa koperasi transnasional sempat merasakan jatuhnya reputasi mereka akibat kampanye dalam skala global tersebut. Hingga dekade 1980 sampai 90-an, wacana CSR terus berkembang. Sebagaimana hasil konversi tingkat tinggi bumi di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992 menyepakati perubahan paradigma pembangunan dari pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Ada 5 elemen sehingga konsep keberlanjutan menjadi penting. Di antaranya adalah yang pertama, ketersediaan dana, 2. Misi lingkungan, ketiga, tanggung jawab sosial, 4. Terimplementasi dalam kebajikan, dan yang terakhir, mempunyai nilai keuntungan atau manfaat. Governance organisasi ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab organisasi atas dampak dari perusahaan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 meliputi kepatuhan kepada hukum, menghormati instrumen atau badan-badan internasional, menghormati stakeholder dan kepentingannya, akuntabilitas, transparansi, perilaku yang beretika, melakukan tindakan pencegahan, menghormati dasar-dasar hak asasi manusia. 2. Praktek-praktek CSR. Memang saat ini belum tersedia formula yang dapat memperhatikan hubungan praktik CSR terhadap keuntungan perusahaan, sehingga banyak kalangan dunia usaha yang bersikap skeptis dan menganggap CSR tidak memberi dampak atas prestasi usaha, karena mereka memandang bahwa CSR hanya merupakan komponen biaya yang mengurangi keuntungan. Karena dengan melakukan praktek CSR yang berkelanjutan, perusahaan akan mendapat tempat di hati dan izin operasional dari masyarakat, bahkan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan. Di tingkat internasional, ada banyak prinsip yang mendukung praktik CSR di banyak sektor. Untuk menunjukkan bahwa bisnis mereka bertanggung jawab di level internasional, perusahaan sebenarnya bisa menerapkan berbagai standar CSR. Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan CSR ini menjadi di tingkat internasional, ada banyak prinsip yang mendukung praktik CSR di banyak sektor. Untuk menunjukkan bahwa bisnis mereka bertanggung jawab di level internasional, perusahaan sebenarnya bisa menerapkan berbagai standar CSR. Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan CSR ini menjadi tren global seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan.
dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah community development. Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan perkembangan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. CSR akan menjadi strategi bisnis yang inherent dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek, produk, loyalitas, atau citra perusahaan. 3. Kebutuhan akan standarisasi CSR. Secara singkat, CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat sukarela. Sementara itu, lebih jauh, CSR dapat dimaknai sebagai komitmen dalam menjalankan bisnis dengan memperhatikan aspek sosial, norma-norma, dan etika yang berlaku, bukan saja pada lingkungan sekitar, tapi juga pada lingkup internal dan eksternal yang lebih luas. 4. Standarisasi pelaksanaan CSR di Indonesia. CSR secara umum merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatannya. Sebagai salah satu pendekatan sukarela yang berada pada tingkat beyond compliant, penerapan CSR saat ini berkembang pesat, termasuk di Indonesia. Sebagai respon dunia usaha yang melihat aspek lingkungan dan sosial sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing, serta sebagai bagian dari pengelolaan resiko menuju keberlanjutan dari kegiatan usahanya. Akibat kebijakan tersebut, aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan akan menjadi tanggung jawab legal yang mengabaikan sejumlah prasyarat yang memungkinkan terwujudnya makna dasar CSR tersebut, yakni sebagai pilihan sadar adanya kebebasan dan kemauan bertindak. 5. Pelaksanaan CSR, kewajiban versus sukarela. CSR adalah komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Ada 6 kecenderungan utama yang semakin menegaskan arti penting CSR, yaitu meningkatnya kesenjangan antara kaya dan miskin, posisi negara yang semakin berjarak pada rakyatnya, makin mengemukanya arti kesinambungan, makin gencarnya sorotan kritis dan resistensi dari publik bahkan yang bersifat anti perusahaan, tren ke arah transparansi, harapan-harapan bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan manusiawi pada era milenium baru. Jadi, tanggung jawab sosial perusahaan belum memiliki definisi yang seragam. Lingkup dan pengertian tanggung jawab sosial perusahaan yang ada dalam literatur atau pustaka maupun definisi resmi yang dianut oleh berbagai lembaga internasional berbeda dengan lingkup dan pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adanya keragaman dalam penerapan CSR di berbagai negara menimbulkan adanya kecenderungan yang berbeda dalam proses pelaksanaan CSR itu sendiri di masyarakat. ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik atau badan privat. Pada saat ini, di Indonesia, praktik CSR belum menjadi perilaku yang umum. Namun, dalam abad informasi dan teknologi serta adanya desakan globalisasi,
maka tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan CSR akan semakin besar. Upaya perusahaan menerapkan CSR memerlukan sinergi dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai regulator diharapkan mampu berperan menumbuh kembangkan penerapan CSR di tanah air tanpa membebani perusahaan secara berlebihan. Peran masyarakat juga diperlukan dalam upaya perusahaan memperoleh rasa aman dan kelancaran dalam berusaha.